Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini untuk mempresentasikan pemaparan materi mengenai manajemen ASN sebagai tugas Bu Sofi tahun 2025 Latsar CPNS. Perkenalkan, nama saya Alif Iqbal Oktarianto dengan jabatan Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi Subbagian Perencanaan dan Keuangan di instansi Kecamatan Pontianak Utara. Kita langsung lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah serangkaian proses dan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara yang dilakukan secara sistematis, terencana, profesional, dan berlandaskan sistem merit. Dengan landasan hukumnya telah terpaparkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN ini sendiri, di mana mengatur jenis-jenisnya, yaitu PNS dan P3K, dan menekankan sistem merit dan netralitas ASN tersebut. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan diubah dengan kemudian berikutnya dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Di sini menjelaskan alur pengelolaan PNS secara lengkap dari rekrutmen hingga pemberhentian. Dan yang terakhir Peraturan BKN dan Permen PNRB sebagai regulasi teknis. Ruang lingkup manajemen ASN tersendiri dibagi menjadi banyak, yaitu yang pertama perencanaan kebutuhan ASN, di mana di sini dilakukan melalui analisis jabatan dan beban kerja, menghasilkan peta kebutuhan SDM jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan yang kedua, pengadaan ASN, di mana terjadi proses seleksi CPNS dan P3K berdasarkan prinsip transparan, adil, dan objektif. Yang ketiga, pengembangan kompetensi melalui diklat, pelatihan teknis, seminar, magang, coaching, latsar, dan sebagainya, bertujuan agar ASN selalu relevan dengan tuntutan zaman dan teknologi. Yang keempat, manajemen kinerja berdasarkan penyusunan dan penilaian SKP, sasaran kinerja pegawai, disertai dengan evaluasi perilaku kerja untuk peningkatan produktivitas. Dan yang kemudian kelima adalah pengembangan karir dan promosi, didasarkan pada prestasi kerja dan kompetensi, bukan senioritas atau kedekatan pribadi, mendorong rotasi dan mutasi yang sehat. Dan kemudian yang keenam adalah disiplin dan penghargaan, di mana di sini menegakkan aturan dan kode etik ASN sekaligus pemberian reward dengan tunjukkan kinerja, piagam promosi bagi ASN yang teladan. Yang ketujuh adalah penggajian dan kesejahteraan berdasarkan pangkat, golongan jabatan dan prestasi, dan diupayakan melalui sistem remunerasi yang adil dan kompetitif. Dan yang terakhir adalah pemberhentian ASN tersebut karena mungkin pensiun, permintaan sendiri, meninggal dunia, ataupun pelanggaran berat. Jadi apa sih tujuan dari manajemen ASN tersebut? Yaitu yang pertama menjadikan ASN sebagai profesional dan melayani publik secara prima. Yang kedua membangun sistem pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Ketiga mewujudkan ASN yang berintegritas dan bebas dari intervensi politik. Dan yang terakhir mengembangkan birokrasi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Ada nilai utama yang berada pada manajemen ASN, yaitu sistem merit, netralitas politik, akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik. Ada tantangan terkini yang dihadapi oleh manajemen ASN tersebut, yaitu yang pertama, adaptasi terhadap sistem digital dari penggunaan SIPD, SKP, dan e-kinerja. Dua, ketimpangan kompetensi ASN antar wilayah dan usia. Ketiga, kesenjangan antara beban kerja dan jumlah pegawai, dan perlunya ASN yang smart, berbasis teknologi dan data. Karena itu, reformasi birokrasi terus didorong agar ASN tidak hanya sekedar memenuhi administrasi, tetapi menjadi motor penggerak pelayanan publik yang inovatif dan responsif. Peran ASN ini adalah sebagai agen perubahan. Manajemen ASN bukan hanya soal sistem dan prosedur birokrasi, tetapi juga membentuk pola pikir, etos kerja, dan tanggung jawab moral ASN sebagai pelayanan masyarakat dan motor reformasi birokrasi. Cara nyatanya bisa memulai dari hal kecil, dari perbaikan arsip, SOP, pelayanan loket, dan lain sebagainya, dan aktif menyampaikan ide dalam forum internal kantor. ASN bukan hanya sebagai pegawai negara, tetapi pilar utama perubahan di dalam birokrasi. Dengan semangat inovatif dan tanggung jawab moral, ASN mampu mempercepat terwujudnya pemerintahan yang profesional, efektif, dan melayani. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.